Namun, pendidikan ala Mesir di istana Firaun itu tampaknya tidak merusak ikatan batin dengan orang sebangsanya. Sudah hampir dipastikan bahwa adat istiadat yang diwariskan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu diketahuinya di Mesir. Kecuali itu, tradisi kitab suci pun mengatakan bahwa ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di daerah Midian, bagian timur Mesir. Midian adalah tempat pengungsiannya setelah ia membunuh mandor Mesir yang menganiaya orang-orang sebangsanya. Di sana ia menemukan kembali tradisi nenek moyangnya yang tetap tidak berubah oleh pengaruh-pengaruh Mesir. Alkitab menghubungkan peristiwa pengungsian itu dengan peristiwa pewahyuan Yahweh dan panggilan atas dirinya untuk mengemban tugas sebagai pembebas bangsa Israel dari kekejaman Firaun di Mesir. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengungsian itu merupakan penyelenggaraan ilahi dalam kerangka penyelamatan bangsa Israel. Dalam hal penulisan kitab suci, Musa dipandang sebagai pengarang kitab Pentateuch, kelima kitab pertama dari Perjanjian Lama. Ini tidak berarti bahwa ia sendirilah yang menuliskan setiap kata dari kitab itu. Walaupun kebanyakan bagian kitab Pentateuch ditulis setelah kematiannya, namun dianggap sebagai tulisannya karena didasarkan pada tradisi lisan yang diwariskannya. Atas dasar itu, dan juga karena ia adalah tokoh utama yang mendominasi fase awal sejarah Israel, maka seluruh kitab Pentateuch dihubungkan dengan dia sebagai pengarangnya. Atas dasar yang sama, Musa dianggap sebagai pemberi hukum Allah kepada bangsa Ibrani. Dialah yang menetapkan patokan dasar tingkah laku bangsa Ibrani sesuai dengan kehendak Yahweh. Generasi-generasi kemudian menyesuaikan hukum itu dengan tuntutan perkembangan zaman dan pandangan-pandangan hidup baru di bawah semangat Musa. Yahweh tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan kepada keturunan Abraham karena ketegaran hati dan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Yahweh. Tuhan hanya menunjuk kepadanya tanah terjanji itu dari atas gunung Nebo. Akhirnya Musa meninggal di tanah Moab di bagian timur Kanaan. Orang-orang Israel meratapi dia selama 30 hari. Dalam perjanjian baru, penggelaran terhadap Musa sering melebihi tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya, mengingat kualitasnya sebagai pemberi hukum Allah. Kecuali itu, ia dihubungkan dengan Yesus Kristus sebagai tokoh pralambang Mesias terjanji. Nabi Musa, doakanlah kami.